Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Aryan dari Departemen Produksi dan Perawatan Departemen Iptek. Jadi di sini ini kita ulang dari awal ya. Ini saya akan menjelaskan tentang AutoCAD dua dimensi. Tools apa saja yang akan digunakan, yang sering digunakan dalam AutoCAD dua dimensi. Jadi di sini kita pilih yang Acat ISO ini. Acat ISO DWT. Klik sekali saja. Bentar. Oke, kita ya. Sini yang pertama itu ada line. Supaya lebih mudah kita nyalakan yang gambar siku ini. Kita pilih line. Ini sembarang kita mau ukur berapa, ukuran berapa. Ini mau. Jadi sembarang saja ini, karena ini sebagai contoh saja. Ini kita bisa ukur sesuai yang kita mau. Bisa juga untuk menggabungkan suatu. Jadi kita ketemukan sudut antara sudut juga bisa. Jadi seperti ini. Ada fungsi dari line. Nah, polyline ini sama saja seperti line, sama persis. Kegunaannya juga sama. Jadi lalu ada circle. Yang mana circle di sini adalah untuk membuat suatu lingkaran. Yang mana di sini yang sering digunakan yaitu center radius dan center diameter. Kita coba center radius. Kita ukur 50. Oke. Center diameter. Diameter ini lebih besar daripada radius. Jadi setengahnya dari radius. Lalu ya buat video. Lalu ada rectangle. Rectangle ini kita bisa juga mengukur sesuai yang kita inginkan. Jadi kita mau lebarnya 30. Lalu kita 50. Nah, lalu dia 30 ke samping, 50 ke bawah. Lalu ada poligon. Poligon sendiri ini untuk membuat suatu sisi yang mana sisinya itu kita bisa memilih sendiri sudutnya ada berapa atau sisinya ada berapa. Misalnya ada 6 sudut 6. Bentar. Nah, kalau supaya lebih mudah kita pakai ini. Nah, sini ada inscribed and circumscribed. Jadi kalau inscribed, ya, sesuai namanya dia di dalam lingkaran. Jadi sisinya itu ada di dalam lingkaran atau objeknya itu ada dalam lingkaran. Nah, kalau kita kasih pas dia itu ada di dalam lingkaran. Sedangkan ya hanya 6. Sedangkan yang satunya ini yang circumscribed dia ada di luar. Nah, kalau kita kasih pas dia ada di luar. Nah, di luar situ. Oke. Itu adalah penggunaan dari poligon. Lalu ada move. Jadi kita pilih objek. Nah, lalu kita pencet move. Lalu untuk memindahkan suatu objek dari tempat sini ke tempat manapun yang kita ingin. Dari titik awal sampai titik yang kita inginkan. Contohnya di sini. Jadi itu adalah fungsi dari move. Nah, lalu ada copy. Sesuai namanya copy adalah untuk menggandakan suatu objek. Jadi kita pilih copy. Pilih di sini, sini, sini. Jadi untuk menggandakan suatu objek. Adalah fungsi dari copy. Lalu ada stretch. Jadi stretch ini
fungsinya hampir sama seperti move, yang mana dia akan memindahkan objek. Jadi akan memindahkan objek juga seperti halnya move. Lalu ada rotate. Jadi supaya kelihatan kita memakai objek yang kotak saja biar dia kelihatan merotate atau berputar. Jadi kita pencet ini, lalu rotate. Jadi kita tinggal pilih di mana sudut yang mau kita rotate. Jadi sudut yang kita rotate itulah titik sumbu dari perputaran rotate ini. Setelah itu ada mirror. Dimana mirror ini dia harus ada garis bantunya supaya bisa memirror. Kita harus buat garis di tengahnya sini. Lalu kita copy. Setelah itu pencet mirror. Ya langsung kita tekan di garis bantunya. Otomatis dia akan berada di sebelahnya. Nah, di sini ada yes dan no. Jadi kalau yes ini posisi awalnya dia itu akan hilang, sedangkan jika no kita pencet yang no. Jadi dia ada di dua-duanya. Itu. Setelah itu ada scale. Yang mana fungsi scale ini adalah yaitu jika kita sudah membuat seperti ini, jika ingin membesarkannya lagi atau memperkecilnya lagi, bisa menggunakan scale. Jadi fungsinya scale itu. Nah, dia sama seperti yang tadi itu. Titik sumbunya adalah awal dari kita membentuknya atau memperbesar atau memperkecilnya. Memperbesar atau memperkecil. Nah, itu adalah fungsi dari scale. Setelah itu ada trim, yang mana fungsi dari trim adalah untuk menghapus atau menghilangkan suatu garis atau apapun itu yang tidak kita perlukan. Contohnya ini. Nah, kita hilangkan ini. Dia juga bisa menghilangkan di persegi atau kotak atau apapun itu. Jadi fungsinya adalah untuk memotong, menghilangkan. Lalu ada fillet. Fillet ini yaitu untuk menumpulkan atau melengkungkan atau membuat suatu pojokan menjadi tidak lancip lagi. Caranya yaitu kita pencet R, enter, lalu pilih mau berapa radius, kita bengkokkan dia, hanya 5. Tinggal kita tekan sisi yang ini, lalu yang ini. Supaya tidak mengulang lagi, kita tinggal pencet spasi. Dia otomatis sama ukurannya. Setelah itu kita akan menggunakan array, yang mana yang sering digunakan di sini adalah polar array. Jadi fungsi polar array yaitu membuat suatu objek dalam satu lingkaran. Contohnya, kita membuat circle dulu. Oke, lalu kita mau buatnya sini. Setelah itu kita pencet ya objek ini. Setelah itu kita pencet polar array. Nah, kita melakukan seperti itu, sahabat. Dia harus ada garis bantunya. Setelah itu kita polar array. Nah, ini kita bisa memilih mau berapa objek yang ada dalam lingkaran tersebut. Di sini kan 6, kita bisa tambahkan 7 atau mengurangkannya menjadi 4 kah berapa. Jadi dia sesuai kemauan kita. Nah, jadi 7. Itulah adalah fungsi dari
array. Setelah itu ada offset. Fungsi offset sendiri yaitu sama seperti fillet tadi, dia harus diklik radius juga, enter. Dia ada untuk menggandakan suatu objek di sebelahnya dengan jarak tertentu yang kita inginkan. Ini kita klik ini, lalu pencet array offset, lalu klik R, enter, lalu kita pilih 4 dulu. Dia akan otomatis menggandakannya. Ini itu adalah fungsi dari offset. Lalu ada dimension. Dimension di sini adalah untuk mengukur panjang dari suatu benda atau mengukur sudut dari suatu objek. Kita contohkan saja. Sini. Nah, sini panjangnya 36, 35. Kita mengukur panjang, kita mengukur sudut juga bisa. Kita menggunakan, kalau yang sudut kita menggunakan di sini ada namanya angular. Jadi kita pilih sisi ini, lalu sisi ini. Nah, ini ada sudut 90 derajat. Itulah adalah fungsi dari dimension. Setelah itu ada teks. Sini sama saja, kita pilih mau seberapa kita dalam teks itu. Nah, baru kita ketik. Oke. Kalau sudah selesai, kita tinggal pencet teks. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurangnya, saya minta maaf. Mungkin bisa diperbaiki lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.